Di tengah naiknya harga minyak goreng dan hilangnya minyak goreng subsidi di pasaran, aparat Polda Jatim menggerebek pabrik minyak kita ilegal di kawasan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Selain mengamankan 4 pelaku, polisi juga menyita ratusan liter minyak kita kemasan ilegal. Tim Direktorat Reskrimsus Polda Jatim gerebek pabrik produksi minyak goreng merek Minyak Kita ilegal di sebuah komplek pergudangan di kawasan Jalan Bypass Juanda, Sedati, Sidoarjo. Di dalam gudang yang tertutup itu, polisi mendapati produksi minyak kita ilegal alias palsu yang dikelola PT Sinar Agung Abadi. Ratusan liter minyak kita ilegal dalam bentuk kemasan plastik dan jerigen berhasil disita petugas. Berikut sejumlah alat produksi dan penyulingan minyak dan sebuah truk tangki yang berada di dalam gudang produksi. 4 orang yang merupakan pemilik, pengelola, dan pengawas produksi minyak kita ilegal ditangkap untuk diperiksa di Direktorat Reskrimsus Polda Jatim. Dari hasil pemeriksaan polisi, produksi mereka ilegal karena pelaku mengemas ulang minyak goreng curah dan diedarkan di bawah perusahaan yang tak memiliki izin resmi. Jadi modusnya mereka ini membeli minyak curah, ya, minyak curah dari beberapa lokasi, di mana asal usulnya jelas. Jadi ada yang beli dari PT Smart dan ada yang beli dari HAP. Nah, namun oleh mereka minyak curah tersebut di-repacking lagi. Ada yang di-packing dengan 1 liter dan ada yang di-packing dengan 5 liter. Namun perusahaannya mereka menggunakan nama perusahaan. Nah, perusahaan tersebut tidak terdaftar, ya, artinya ilegal. Kemudian di dalam packing kemasan 1 liter itu mereka juga mencantumkan POM, balai POM, hasil POM. Nah, itu juga tidak terdaftar. Demikian juga tulisan SNI-nya tidak ada. Gitu. Nah, ternyata isinya pun mereka kurangi. Pabrik ilegal mereka sudah beroperasi sejak Desember 2025 lalu dan diedarkan di kawasan Tarakan, Jember, dan Trenggalek. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini polisi menutup lokasi produksi minyak kita ilegal. Pemirsa, Universitas Diponegoro Semarang berhasil menangkap pelaku dugaan kecurangan dalam pelaksanaan tes ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Pelaku diamankan petugas karena menggunakan alat bantu dengar digital di telinga. Kampus Undip berhasil mengungkap dugaan kecurangan yang dilakukan oleh oknum peserta perempuan UTBK Fakultas Kedokteran tahun 2026. Temuan berawal saat petugas memeriksa terduga pelaku kecurangan menggunakan metal detektor, sehingga pelaku dibawa ke tempat khusus untuk mengetahui keberadaan benda yang dicurigai. Karena alat yang terlalu kecil ditanam pada lubang telinga, panitia UTBK membawa pelaku ke Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Dan benar ditemukan benda yang dicurigai sebagai alat bantu dengar. Usai kejadian, panitia UTBK Undip melaporkan temuan ini ke panitia UTBK Pusat dan menyerahkan pelaku ke Polsek Tembalang dan otomatis gugur sebagai peserta. Nah, tapi kemarin memang kami menemukan ada upaya untuk melakukan kecurangan. Nah, tentunya kami merasa sangat prihatin dengan hal tersebut ya, karena kami sebagai penyelenggara UTBK juga menginginkan Undip bisa memfasilitasi ini dengan baik tanpa ada upaya kecurangan gitu. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihak kampus akan memperketat pemeriksaan calon mahasiswa yang mengikuti UTBK selanjutnya dengan menambah personel penjaga dan pengawas ujian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Pelecehan seksual di kereta komuter lain masih kerap terjadi. Sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026, tercatat ada 74 kasus yang terjadi. Penumpang diimbau berani bersuara dan melapor jika menjadi korban atau melihat langsung tindak pelecehan seksual di dalam gerbong kereta. Pelecehan seksual di moda transportasi umum kereta rel listrik komuter lain kerap terjadi utamanya pada jam sibuk di mana penumpang berdesakan di dalam gerbong maupun di stasiun. Upaya KAI komuter untuk menekan angka tindak pelecehan seksual di dalam kereta terus dilakukan, salah satunya dengan menggelar sosialisasi.
Kampanye anti pelecehan seksual terus digalakkan dengan memajang poster serta meminta para penumpang ikut menyuarakan melalui petisi tanda tangan. Sosialisasi anti pelecehan seksual ini pun mendapat apresiasi dari penumpang khususnya wanita. Menurut saya cukup efektif, akan tetapi masih sering sangat terjadi. Saya rasa ini kita harus saling introspeksi diri sih, dan harus berani speak up kalau misalnya ada terjadi di sekitar kita. Ya, sebagai perempuan saya merasa sangat aman banget ya untuk naik transportasi umum sekarang, terlebih lagi sekarang sudah ada gerbong khusus wanita, dan ya saya ngerasa sangat aman sih, dan juga setiap gerbong juga ada petugasnya juga ya untuk melindungi kita. Sementara itu, KAI Komuter mencatat sepanjang tahun 2025 hingga kuartal pertama 2026, terdapat sekitar 74 keluhan terkait pelecehan seksual di KRL yang terpantau baik melalui laporan langsung maupun media sosial. Peningkatan nih khususnya terjadi di triwulan pertama di tahun 2026, di mana peningkatan ini bukan berarti kejadian pelecehan seksualnya yang meningkat gitu ya. Tapi kami melihatnya dari respon positifnya adalah semakin banyak masyarakat yang berani untuk speak up. Semakin banyak pengguna komuter lain yang berani untuk menyuarakan ataupun melaporkan ketika melihat atau mengalami tindakan pelecehan seksual khususnya di komuter lain. KAI Komuter juga telah memberlakukan sistem blacklist bagi pelaku pelecehan seksual. Siapapun yang terbukti tidak akan diperbolehkan lagi menggunakan layanan KRL komuter lain. Selain itu, penumpang diimbau untuk berani bersuara dan melapor jika menjadi korban atau melihat langsung tindak pelecehan seksual di dalam gerbong kereta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dua pelaku penjambretan ponsel milik warga negara asing berhasil diringkus polisi. Keduanya berhasil dibekuk di kediaman masing-masing di wilayah Koja, Jakarta Utara. Video viral di media sosial memperlihatkan detik-detik aksi penjambretan yang dialami pria warga negara asing asal Belanda di depan pos blok Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat. Setelah aksi kejahatannya viral, dua pelaku penjambretan akhirnya berhasil diringkus petugas Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Saat diamankan, kedua pelaku sempat mencoba kabur saat akan diringkus di kediaman mereka masing-masing di Koja, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan petugas, tersangka berinisial F berperan sebagai joki alias yang membawa motor dan tersangka Y bertugas sebagai eksekutor. Kita mengamankan dua orang atas nama Y dan F. Memang kita indikasikan tidak hanya ini korbannya, sehingga proses hukumnya tetap kami lanjutkan walaupun handphone daripada tulis ini sudah kita kembalikan. Namun tersangka tetap kita pastikan dan kita pastikan proses hukumnya akan tetap berlanjut dan mendapat hukuman yang sesuai dengan aturan dan undang-undang. Dari pengakuan kedua tersangka itu sudah berapa kali mereka beraksi di mana? Kalau pengakuan baru sekali, namun kita menemukan indikasi bahwa ada kegiatan lain yang serupa, itu penjambretan. Kedua pelaku pun kini harus mendekam di penjara untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.